Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini, yang penuh dengan rahmat Tuhan, yang penuh dengan berkat Tuhan di dalam memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hari ini bersama dengan kuasa pemeliharaan-Mu. Saat ini Tuhan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Bercurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar dianugerahkan pengertian yang baik dan benar untuk mendengar, untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman ini sampai kepada Titus sebagai nasihat dari Rasul Paulus sebagai orang tua rohani dari Titus ketika Titus melayani di tengah-tengah jemaat, bahwa ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, baik dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal, bahwa dua-dua ini sama-sama penting untuk dihadapi dengan cara yang berhikmat. Bagaimana Titus sebagai seorang pelayan di tengah-tengah jemaat, dia mampu terus mengajarkan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah jemaat itu sendiri. Bahwa ajaran yang dia sampaikan adalah ajaran keselamatan firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh, yang teguh di tengah-tengah jemaat itu. Bahwa berhadapan dengan orang-orang luar, dia harus hadir menjadi teladan yang seturut dengan firman Tuhan itu sendiri. Dia tidak disarankan untuk berbantah-bantahan atau berdebat kusir dengan orang-orang luar, tetapi yang terutama adalah bahwa keteladanan perilaku hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu sudah sangat cukup untuk menjadi pembelaan apa yang mereka imani. Tidak perlu dengan kata-kata yang banyak atau jawaban kata-kata yang banyak, tetapi perilaku hidup mereka, teladan hidup mereka sebagai orang iman jauh lebih penting sebagai tanda bahwa mereka menghidupi apa yang benar dan apa yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, maka ketika firman ini hadir bagi kita hari ini, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, ibarat makanan, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka setiap orang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh tetap sehat, bisa bertenaga, berenergi, tidak berdampak kepada kemudian hari menjadi suatu penyakit. Tetapi makanan yang sehat itu, makanan yang bergizi itu menolong hari ini dan sekaligus juga berdampak ke depan untuk menyehatkan tubuh. Maka ajaran itu pun harus ajaran yang sehat. Kenapa Titus sangat ditekankan untuk mengajarkan ajaran yang sehat di tengah-tengah jemaat? Karena ketika jemaat mendengar,
ketika orang lain mendengar, maka pengajaran itu akan mempengaruhi paradigma, cara berpikir dan cara bertindak. Maka ketika ajaran itu adalah ajaran yang sehat, maka cara berpikir orang yang mendengarkan ajaran itu pun menjadi cara berpikir yang sehat. Cara bertindak mereka pun akan menjadi cara bertindak yang sehat, yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak. Karena itu ajaran itu atau ajaran yang sehat itu sangat penting. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak ketika dia di tepi pantai mengajarkan tentang ragi. Maka ragi atau firman Tuhan itu yang disampaikan di tengah-tengah orang percaya itu adalah firman dari Allah. Ragi yang baik itu datangnya dari Tuhan Allah yang mempengaruhi semua, yang memberikan rasa yang baru, memberikan pengaruh yang baru, dampak yang baru. Nah, kalau raginya dari dunia ini, maka roh zaman ini akan terus mempengaruhi pikiran-pikiran duniawi ini, akan mempengaruhi manusia di dalam tindakan-tindakannya. Maka hari ini juga firman ini mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita memiliki kapasitas sebagai seorang pengajar, ketika kita memiliki kapasitas orang-orang yang didengarkan orang lain, yang dapat memberi pengaruh kepada orang lain, maka ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hadirlah untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang sehat, ajaran-ajaran yang sehat, pikiran-pikiran yang positif, yang baik, yang membangun, yang konstruktif. Jadi bukan ajaran yang merusak, bukan ajaran yang kalau bahasa di zaman ini yang toksik, yang meracuni, yang mempengaruhi cara berpikir orang sehingga orang akhirnya tidak menjadi sehat atau bertindak di luar dari kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tugas kita sebagai orang Kristen, apalagi kita sudah menjadi lama orang Kristen, menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, apakah kita terus mengkonsumsi makanan yang sehat secara pikiran, secara hati di dalam kehidupan kita? Dengan banyaknya akhir-akhir ini informasi, bahkan saya sering katakan kita ini sangat-sangat surplus informasi dengan gadget yang kita genggam itu, dengan media sosial, dengan berita-berita yang ada di Google misalnya dan lain sebagainya. Maka kalau kita mengikuti itu semua, tentu kita bisa pikiran kita, hati kita bisa dipengaruhi oleh kita semua, oleh itu semua. Karena itu pilihlah apa yang sehat, apa yang berguna bagimu, apa yang bisa mempengaruhi kehidupanmu untuk mengambil keputusan dan tindakan yang benar di dalam kehidupanmu. Karena itu penting bagi kita hari ini. Tidak semua ternyata informasi itu menjadi berguna bagi kita, menjadi penting bagi kita. Tetapi semua itu terpampang dihadapkan kepada kita. Nah, tugas kita hari ini adalah memilih dengan cara yang benar dan cara yang baik. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini. Orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ajarkanlah ajaran yang sehat, pikiran yang sehat, paradigma yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara memberi hati yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Dan satu hal teramat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang Kristen harus menjadi teladan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi
pelaku atau melakukan kehendak Bapa. Karena itu mungkin di antara kita ada orang-orang yang tidak cakap berbicara, tetapi setiap orang dipanggil untuk cakap bertindak. Sebagai tindakan yang nyata, sebagai hal yang pasti harus dilakukan oleh semua orang, yaitu berbuat baik, berbuat benar, meneladani Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah jalan yang sehat. Itu adalah tindakan-tindakan yang bergizi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini. Ketika firman-Mu berbicara kepada kami, bahwa Engkau memanggil kami Tuhan untuk mengajarkan ajaran yang sehat, untuk menikmati, untuk mengkonsumsi ajaran yang sehat juga. Karena itu Tuhan, tuntun kami lewat Roh Kudus, agar kami dianugerahi hikmat untuk memilih dan memilah apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan-Mu. Terlebih didasarkan pada firman-Mu, pada kehendak-Mu, pada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan hikmat dan kekuatan bagi kami untuk tetap setia dan sungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan sebagai tanda buah roh di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan pemeliharaan dan tuntunan Roh Kudus. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus memelihara kami, dan kami tetap melihat wajah Tuhan Yesus Kristus di setiap waktu, dan kehendak-Mu untuk kami sungguh-sungguh melakukan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.